Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kelima. Ya. Aqwal ulama fi al-muhkam wal mutasyabaha fil Quran. Jadi ini tentang ayat muhkamat dan mutasyabihah. Ya. Qala Allah Ta'ala huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Oke. Ini adalah firman Allah tentang ayat muhkamat dan mutasyabihat. Yang pertama ada di sini ada banyak pendapat ya, tuh sampai 10. Pendapatnya sampai 10. Kita bahas satu-satu sedikit-sedikit. Nasab ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala al-muhkamat nasikhul Qur'an wa hilaluhu wa haramuhu wa ahkamuhu wa ma yu'miru bihi wa yu'malu bihi wal mutasyabaha ghairuhu. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwasannya muhkamat itu atau ayat-ayat muhkamat itu menghapus atau sebagai penghapus ayat yang lain gitu ya. Misalnya ayat Al-Qur'an yang lain dalam perihal halalnya dan haramnya dan hukum-hukumnya dan apa yang diperintahkannya atau yang dikerjakannya, wal mutasyabah ghairuhu, dan yang mutasyabah selainnya gitu. Terus yang kedua, ini bernasabkan ilaihi annahu qal al-muhkamat qauluhu ta'ala. Jadi kenapa dikatakan tentang pembahasan muhkamat dan mutasyabah ini, ada qaul ta'ala, ada firman Allah, qul ta'alau aslu ma harrama alaikum rabbukum harrama rabbukum alaikum. Kebalik gak sih? Terus juga ada qaul subhanahu wa ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa amthiluha. Wal mutasyabihat. Tadi itu penjelasan tentang ayat muhkamat ya. Jadi ayat muhkamat itu adalah ayat yang singkatnya, ayat muhkamat itu adalah ayat yang menjelaskan tentang hukum dan dia tuh ayatnya jelas, maknanya jelas, bisa ditafsirkan dengan jelas. Sedangkan mutasyabihat itu adalah ayat yang dia punya maknanya tuh banyak gitu. Jadi maknanya nggak cuma satu tapi maknanya banyak dan bisa ditafsirkan berbeda-beda gitu. Nah, sedangkan mutasyabihat di sini itu dikatakan sebagai mansukhah atau yang dihapus, wal muqaddim wal muakhir, baik dia di depan ataupun dia di belakang, maksudnya dia datang duluan atau turun duluan atau dia turun belakangan. Wal amsal fihi wal aqsam, atau dan juga selain dia mutasyabihat ini, selain dia mansukhah, selain dia yang dihapus, contohnya itu kayak contoh-contoh di dalam Quran, amtilah di dalam Quran, aksam gitu, pembagian dalam Quran, wa ma nu'minu bihi wa la na'malu bihi, yang kita imani dengannya dan tidak kita kerjakan atasnya gitu. Jadi intinya kalau ayat muhkamat itu adalah yang dia punya makna jelas, punya penafsiran jelas, terus juga dia biasanya berhubungan dengan suatu hukum gitu. Nah, kalau misalnya mutasyabihat itu dia punya arti yang bisa ganda atau lebih, terus juga dia tuh biasanya menyangkut bukan ayat-ayat yang menyangkut kepada hukum gitu. Jadi kayak contohnya cuman cerita gitu, kayak cerita. Nah, itu kan dia nggak ada hukumnya kan, misalnya nggak ada yang berkaitan dengan perintah gitu di cerita itu. Makanya dia ayat-ayat cerita itu termasuk ayat mutasyabihat gitu. Nah, kalaupun ada misalnya si ayat-ayat mutasyabihat ini itu biasanya dia suka dihapuskan ketika ada muncul ayat muhkamat yang lebih kuat gitu. Nanti pembahasannya lebih lanjut di bawah. Nah, terus yang ketiga, menurut
Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa qaul Sya'bi wa Thawri wa ghairihima. Nah, ini menurut Jabir radhiyallahu anhuma, dan ini adalah qaulnya Sya'bi wa Thawri dan lainnya. Al-muhkamat min ayyil Qur'an min ayyil Qur'anil Karim ma urifa ta'wiluhu wa fahm ma yufas ma'nahu wa tafsiruhu wal mutasyabih ista'thara Allah bi'ilmihi duna khalqihi wa lam yakun li ahad minhum sabil ila ilmihi. Oke, jadi al-muhkamat itu adalah ayat Al-Quran yang diketahui secara jelas takwilnya atau artinya, wa fahmu ma'nahu wa tafsiruhu, dan difahami maknanya dan tafsirnya. Wal mutasyabih ini, sedangkan ayat mutasyabih itu ista'tsarallahu bi ilmihi duna khalqihi, itu hanya Allah yang tahu maksudnya apa gitu, makhluk nggak ada yang tahu. Walam yakun li ahad minhum sabili ila ilmihi, dan nggak ada yang bisa menemukan jalan untuk mengetahui maksud dari ayat tersebut gitu. Jadi maknanya nih emang nggak diketahuin gitu, maksudnya kayak ya udah gitu, kayak soal cerita kan apa yang mau kita maknai gitu kan, selain untuk diambil pelajaran gitu. Nah, misal al-hurufil muqatta'ah fi awailis surah. Nah, contohnya adalah huruf-huruf yang terpotong di awal-awal surat. Contoh kayak qaf, nun, itu kan kita nggak tahu maknanya kan, dan dicari kemanapun juga kita nggak tahu maknanya itu apa gitu. Nah, terus yang keempat, menurut qala Muhammad bin Ja'far bin Zubair wa Mujahid wa Ibnu Ishaq, beliau bilang kalau misalnya muhkamat itu adalah allati fiha hujjah ar-rabb gitu. Ini tuh menjadi sebuah hujjah atau sebagai pemicu gitu ya, atau percikan dari Allah gitu terhadap orang-orang kafir gitu. Jadi untuk ibaratnya ya gitulah, intinya dia tuh sebagai ayat yang menangkis orang-orang kafir gitu. Wa ismatul ibad gitu, dan juga perlindungan terhadap hamba. Wa daf'ul khusum wal batil, dan juga sebagai penolakan terhadap musuh dan kebatilan. Walaysa lahun tahrif wala tasrif amma wada'na 'alaiha. Dan ini enggak ada enggak ada penangkalnya, maksudnya enggak ada lawannya, atau enggak bisa disangkal gitu loh, enggak bisa disangkal gitu. Nah, terus habis itu mutasyabihat. Nah, ini ayat mutasyabihat itu menurut Muhammad bin Ja'far bin Zubair itu adalah lahun tasrif wa tahrif wa ta'wil ibtalallahu fihi nal ibad. Nah, kalau ini dia bisa disangkal, terus habis itu dan takwilnya itu atau artinya maknanya itu cuman Allah aja yang tahu gitu. Kayak gitu intinya. Nah, ibtalallahu fihi nal ibad. Dan takwilnya itu ya intinya tidak diketahui gitu ya. Ini ngaco terjemahnya, intinya kayak gitu. Terus habis itu yang kelima, qal qadi Abu Yu'la Muhammad ibn Husain al-Farra al-Muhkam. Ini beliau bilang kalau misalnya ayat muhkam itu adalah al-mufsir atau yang bisa ditafsirkan, itu ayat muhkam. Nah, sedangkan ayat mutasyabih itu adalah ayat yang secara keseluruhan itu al-jumal. Lianna Allah subhanahu summiyal muhkamat umul kitab. Kenapa? Karena Allah menamakan muhkamat ini adalah umul kitab. Tadi kan ayatnya adalah walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat gitu. Jadi Allah menamakan bahwa si muhkamat ini adalah umul kitab. Maka wa ummus syai' gitu, umul kitab wa ummus syai'. Nah, al aslul ladzi
ummul kitab. Nah, ummus syai' atau ummunya sesuatu itu adalah aslul ladzi lam yataqaddamuhu ghairu. Asal yang tidak didahulukan oleh selainnya gitu. Jadi muhkam itu adalah ummul kitab. Jadi intinya muhkam itu yang bisa ya sama aja sih mufsir gitu. Terus habis itu yang keenam ada qala Ibnu Uqail mutasyabah walladhi yamghadu ilmihi ala ghairil ulama wal muhaqqiqin wal muhkam al wadih al makna. Nah, menurut Ibnu Uqail mutasyabih itu adalah yang tidak difahami yang tidak bisa dimengerti oleh orang yang selain ulama gitu. Jadi orang awam tuh nggak bisa paham maksud dari ayat mutasyabih ini apa gitu. Nah, sedangkan ayat muhkam itu adalah wadihul makna, yang maknanya jelas gitu. Terus menurut qala akharun al mutasyabih huwa ma ihtamal wajhaini haqqan wa batilan gitu. Nah, mutasyabih itu adalah yang punya peluang dua gitu, entah itu benar atau salah atau batil gitu. Nah, yang terpenting buat kita adalah di nomor 10 nih, wa amma inda Ibnu Qudamah, karena biasanya Livia ngikut ke Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah rahimahullah faqad rajjaha annal mutasyabih ma warada fi sifatillah subhanahu wa ta'ala mimma yajibul iman bih. Jadi pendapat yang rajih yang diambil sama Ibnu Qudamah ini bahwasannya ayat mutasyabih itu adalah yang menyebutkan atau yang balik kepada sifat Allah subhanahu wa ta'ala mimma yajibul iman, yang kita mesti imani. Misal qauluhu subhanahu wa ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, seperti firman Allah ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa gitu. Oke. Nah, sekarang ada permasalahan yang ke-6. Ini ada masalah yang ke-6 atau pembahasan yang ke-6 adalah nasakh fil Quran. Nah, ta'rif lughatan ar-rafa' wal izalah. Jadi ta'rif nasakh itu secara lugah adalah rafa' wal izalah atau menghapus. Yuqal nasakhati syamsu al-dhil ay izalah aw rafa'atuh. Jadi dikatakan bahwasannya matahari itu menghapus bayangan gitu, atau izalahnya atau menghapus si bayangan itu, atau rafa'atu atau mengangkat si bayangan itu. Intinya si nasakhati syamsudzil itu matahari menghapus bayangan. Nah, secara istilah rafa'al hukmu tsabit bi khitab mutaqaddim bi khitab mutarakhin anhu. Secara istilah adalah menghapus hukum yang sudah ditetapkan dengan khitab mutaqaddim, dengan dalil yang datang lebih dulu dengan terhadap dalil yang datang setelahnya gitu, ataupun bisa juga kebalikannya kalau nggak salah gitu. Nah, an-nasakh indal jumhur, nah nasakh di pandangan jumhur annahu waqi' wa jaiz syar'an, itu boleh dan dia terjadi gitu, sudah terjadi gitu. Min adillati jawazin nasakh, nah dari adillah bolehnya nasakh itu ada yang pertama, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Itu tidak akan kita hapus, ya kan? Tidak akan kita hapus dari suatu ayat atau kita melupakannya si ayat tersebut, kecuali na'ti bi khairin minha aw mithliha, kecuali kami ganti dengan yang lebih baik atau yang serupa. Terus yang kedua, qauluhu ta'ala wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun. Nah, dan apabila kita ganti ayat dari suatu ayat ke ayat yang lain, wallahu a'lamu bima yunazzil gitu, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan, qalu innama anta muftar gitu. Dan mereka orang-orang kafir ini bilang kalau misalnya kamu tuh neko-neko gitu. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Padahal sebenarnya kebanyakan dari mereka tuh enggak tahu gitu. Terus habis itu anwa'un nasakh. Ini anwa' nasakh. Nasakh yang pertama adalah nasakh tilawah dunal hukam. Oke. Apa itu nasakh tilawah dunal hukam? Jadi menghapus bacaannya
tanpa menghapus hukumnya. Contoh, ma ruwiya an Umar ibn Khattab annahu qala kana fima anzala. Nah, jadi diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bahwasannya dahulu itu turun ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalan minallahil azizil hakim. Harusnya ada alnya. Gitu. Nah, fahadha an-nas mansukh tilawah wa hukmuha bakin. Oke. Jadi si nas ini itu dihapuskan tilawahnya gitu. Tapi hukumnya masih ada. Haitsu thabata rajmuz zina az-zana al-muhsanain zaman Rasulullah SAW wa ba'dahu. Jadi hukumnya masih ada gitu. Terlihat dari tetap dirajamnya seorang pezina di zaman Rasulullah dan setelahnya gitu. Nah, terus yang kedua ada nasakh hukum ma'a baqa'i tilawah. Oke, nasakh hukum ma'a baqa'i tilawah. Jadi hukumnya masih ada tapi hukumnya dihapuskan tapi tilawahnya masih ada. Misal nasakh ayat al-wasiyah lil walidain bi ayatil mawarith gitu. Jadi misalnya adalah penghapusan ayat wasiyah untuk walidain, untuk kedua orang tua dengan ayat mawaris. Jadi zaman dahulu tuh orang kalau misalnya mau meninggal dia tuh bikin wasiyah buat kedua orang tuanya gitu. Jadi nah ini dihapuskan hukum untuk membuat wasiat kepada walidain ini dihapuskan dan diganti dengan ayat mawaris gitu. Nah, ayatnya masih ada nih, si wasiyah lil walidain ini masih ada ayatnya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf. Dituliskan kepada kamu kalau misalnya kalian mau meninggal, ya kan, hendaklah kalian meninggalkan sesuatu. Kalau kalian mau meninggalkan, hendaklah tinggalkan wasiyah yang baik gitu untuk kedua orang tua dan kerabat secara baik gitu. Nah, nasakh bi ayatil mawarith fi suratin nisa. Nah, ini ayat ini itu dinasakh atau dihapus dengan dan diganti dengan ayat mawarith di surat An-Nisa. Itu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Gitu. Nah, terus misal akhar nih. Contoh lainnya adalah qauluhu ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Nah, ini dan apa namanya? Jadi zaman dahulu orang-orang tuh kalau misalnya mau meninggal itu mereka bikin wasiat untuk istri-istri mereka. Apa wasiatnya itu adalah catatan harta atau wasiat harta untuk 1 tahun ke depan. Mata'an ilal haul. Itu untuk 1 tahun ke depan. Nah, ini dihapuskan, hukum ini dihapuskan dan diganti dengan ayat yang ini. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhur wa asyra. Perbedaannya di sini. Tadinya tuh kan mata'an ilal haul, ya kan? Dikasih wasiatnya tuh atas harta untuk 1 tahun ke depan. Maka kalau kayak gitu kan jadinya janda tuh nggak boleh nikah lagi. Masa idah janda jadinya 1 tahun kan? Karena kan wasiatnya kan 1 tahun. Gitu. Makanya janda nggak boleh nikah lagi tuh setelah suaminya meninggal, harus nunggu 1 tahun si haul ini baru boleh nikah lagi. Nah, tapi itu dihapuskan dan diganti dengan ayat yang ini sehingga sekarang masa idah seorang janda itu hanya arba'ata asyhur wa asyra, alias 4 bulan 10 hari gitu. Nah, yang ketiga ada nasakh hukum wa tilawah jami'an. Nah, tadi kan nasakh tilawah tanpa hukumnya, terus nasakh hukum tetap ada tilawahnya. Nah, ini nasakh hukum dan tilawah jami'an. Misal, jadi semuanya ini dinasakh. Misal marawathu Aisyah radhiyallahu anha kana fima anzala 10 rada'at muharramat fanasakhna bi khamsin. Jadi dulu orang tuh kalau misalnya udah disusui asyru rada'at gitu, 10 kali susuan itu sudah jadi anak
gitu, maksudnya sudah jadi anak persusuan gitu. Nah tapi habis itu dinasakh sama Rasulullah, diganti jadi bi khamsin, jadi cuman 5 gitu. Pergantiannya jadi cuman 5 gitu. Nah tapi tapi setelah itu walaysa fil mushaf asyru rada'at muharramat wala hukmuha. Setelah itu Rasulullah nggak pernah baca lagi tuh ayat itu di dalam Al-Quran gitu. Jadi ya anzala ya, jadi dari itu tuh ayat Quran. Jadi tadinya asyru rada'at terus diganti jadi 5, tapi habis itu ternyata Rasulullah nggak pernah baca lagi dan nggak pernah lagi ada hukumnya. Jadi hukumnya dan bacaannya sudah terhapuskan gitu. Nah yang keempat az-ziyadah 'ala nas wa hadha an-naw' al-mukhtalaf bih. Nah naw' yang ini itu ada perdebatan di antara ulama. Warrajih annaha laysat nasakhan wa innama hiya bayan linnas. Nah tapi pendapat yang rajih adalah bahwasannya itu bukanlah suatu nasakh, tapi melainkan suatu bayan linnas. Wa amal Hanafiyah qalu annaha nasakh, tapi menurut Hanafi itu tetap nasakh. Mithal qauluhu ta'ala fil kafaratidh dhihar. Nih, seperti qaul ta'ala di kafarat dhihar, fatahriru raqabatin min qabli ayatamassa gitu. Maka bebaskanlah budak sebelum kamu menyentuhnya lagi gitu. Wa qala fi ayah ukhra fatahriru raqabatin mu'minah gitu. Nah, menurut Hanafi, qala al-Hanafiyah anna ziyadah 'ala an-nas fa asbahatil kafara tahrir raqabah mu'minah wa laysa ayy raqabah gitu. Menurut Hanafi bahwasannya penambahan ziyadah nas ini gitu, tadinya kan cuman fatahrir raqabah, tapi jadi fatahrir raqabatin mu'minah gitu. Nah ini tuh asbahat al-kafara tahrir raqabah mu'minah wa laysa ayy raqabah. Nah menurut Hanafi ini tuh dinasakh, jadi ini itu dinasakh, ini adalah nasikhnya, yang ini mansukhnya gitu. Nah tapi wa amma indal jumhur falaysat nasakhan, tapi menurut jumhur ini bukan nasakh, wa innama hiya min babil mutlaq wal muqayyad. Tapi ini itu termasuk ke dalam bab mutlak dan muqayyad. Mutlak itu adalah yang umum, muqayyad itu terbatas gitu. Jadi kan fatahriru raqabah itu kan umum kan, jadi budak mana saja bisa dihituin kan gitu. Nah tapi kalau misalnya fatahriru raqabatin mu'minah itu kan muqayyad kan, terbatas. Berarti yang bisa dibebasin itu hanya budak muslim, hanya budak mukmin gitu. Jadi tidak sembarang budak gitu. Tahrir raqabah mu'minah walaysa ayy raqabah gitu ya. Nah terus selanjutnya hal yajuz an-nasakh qabla at-tamakkun min al-fi'l, apakah bisa gitu nasakh itu terjadi sebelum dilakukan. Nah al-jumhur qalu annahu jaiz wa waqi'. Jumhur bilang kalau misalnya itu boleh dan sudah terjadi. Wa hunaka man ankaruhu walakinnahum qillah gitu, dan ada yang mengingkari itu walaupun tapi cuma sedikit. Contoh amrullahi li Ibrahim alaihi salam bidzabihi Ismail gitu. Nah ini contohnya. Jadi sebelum Allah kan Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail ya kan. Nah tapi sebelum itu terjadi, sebelum Ibrahim menyembelih Ismail, itu udah langsung Allah ganti tuh jadi domba gitu. Nah inilah salah satu contoh nasakh qabla at-tamakkun minal fi'l gitu. Terus habis itu contoh lainnya nasakh khamsina shalah inda al-mi'raj gitu. Nah dulu kan kita diperintah ini adalah 50 kali sholat dalam sehari kan, tapi itu belum terlaksanakan di umat gitu, belum dilaksanakan sama umat Nabi, tapi sudah langsung dinasakh sama Allah jadi cuman 5 kali gitu ketika mi'raj gitu. Nah hal yansakhul ijma' aw yansakh bih. Nah apakah ijma' itu menghapuskan atau dihapuskan gitu. Nah la yansakhul ijma' wa la yakun nasikhan. Ijma' itu nggak bisa menghapuskan Al-Quran dan juga nggak bisa dihapuskan oleh Al-Quran gitu. Li'anna al-ijma' hadatha ba'da ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ijma' adanya setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nasakh la yakunu illa bin nas, dan nasakh itu tidak akan bisa digantikan atau tidak akan bisa dinasakhkan kecuali dengan Al-Quran juga gitu. Gak mungkin dengan ijma' gitu.
Nah, bima ya'rifun nasikh wal mansukh. Nah, dengan apa sih? Bima ya'rifun nasikh wal mansukh. Dengan apa kita mengetahui nasikh dan mansukh? Yang pertama, an yakuna fil lafzi haitsu yudhkar an-nasikh wal mansukh. Nah, yang pertama kita bisa tahu dari lafaz bahwa sannya itu disebutkan yang mana yang nasikh, mana yang mansukh. Contoh, kuntu nuhitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur gitu. Nah, maka sekarang berziarah lah gitu. Jadi si hadis ini nih, yang ini, kata yang belakang ini itu adalah nasikh untuk yang ini, yang kata nuhitukum gitu. Jadi dari lafaz ini kita bisa tahu bahwasannya di sini ada nasikh dan ini mansukh. Yang kedua, an yudhkiru rawi tarikh sama'uhu gitu. Disebutkannya oleh periwayat sejarah didengarnya atau pendengarannya gitu. Misal al hadis, contoh hadis innamal ma'u minal ma', bahwasannya air itu ya dari air gitu. Maka dari itu nggak wajib mandi kan, kalau keluar air mani nggak wajib mandi gitu, karena kan air ya asalnya dari air gitu. Nah, tapi tumaja al hadis, kemudian datang hadis idza iltaqa khitanani faqad wajibal ghusl gitu. Ketika sudah bertemunya kedua khitan maka wajib mandi gitu. Fal awal mutaqaddim wa huwa mansukh wa tsani mutaakhir wa huwa nasikh. Jadi ini adalah nasikh untuk hadis yang ini. Ini adalah mansukh, ini nasikh gitu. Itu berdasarkan disebutkan sama si rawi nih urutan pendengarannya gitu. Jadi yang ini yang lebih dulu didengar, terus kemudian yang ini yang didengar selanjutnya gitu. Maka yang ini adalah nasikh untuk memansukhkan yang ini gitu. Paham ya? Yang ketiga, antujma'ul ummah ala anna hadzal hukm mansukh. Nah, bisa juga karena semua ulama sepakat bahwa hal ini atau hal A ini, hal hadza syai' gitu, itu tuh dia dihukumi sebagai hukum ini dia mansukh ya gitu, dia dihapuskan gitu. Itu juga bisa gitu. Nah, yang keempat, an yanqilur rawi an-nasikh wal mansukh. Nah, bisa juga dengan si rawi ini itu memindahkan nasikh dan mansukhnya. Misal, misal rakhasa lana fil mut'ah thalathan thumma nahana anha. Nah, dahulu Nabi itu pernah mengizinkan kami untuk nikah mut'ah 3 kali gitu, kemudian dihapuskan atau dilarang kepada kami. Fannahi hada fil qaul nasikh lirrusuh. Jadi si nahi ini, nahana ini itu adalah nasikh bagi rukhs gitu, bagi perizinan waktu itu kayak gitu. Jadinya sekarang udah nggak diizinin gitu. Nah, yang kelima, an yakunu rawi ahadul khabraini aslam fi akhir hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhar lam yushab an-nabi illa fi awal al-Islam. Nah, ini adalah kasusnya si rawinya ini adalah salah satu orang yang Islamnya itu di akhir hayat Nabi dengan wal akhar dan orang yang lain, dan orang yang satunya lagi, orang yang lainnya itu dia adalah sahabat Nabi. Nah, mana yang lebih didengar? Mithlur riwayah, seperti ini contoh riwayahnya adalah man massa dzikruhu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu gitu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam innama huwa bid'atun mink, bahwasannya itu adalah bagian dari kamu, jadi nggak apa-apa, nggak usah wudu gitu. Maksudnya ya tidak najis gitu, nggak apa-apa dipegang, nggak wudu gitu. Nah, fal hadithul awal rawah Abu Hurairah. Nah, hadis yang ini itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Wa tsani rawah as-sahabi Talaq bin Ali. Fal awal
Tolak bin Ali. Nah ini itu diriwayatkan oleh Tolak bin Ali. Abu Hurairah itu kan hidupnya lebih lama sama Rasulullah, ya kan, lebih lama menjadi seorang sahabat gitu yang kebersamaannya lebih banyak sama Rasulullah. Sedangkan Tolak bin Ali ini tuh baru masuk Islam di akhir hayat Nabi gitu. Jadi maka yang lebih perkataannya yang bisa lebih dipercaya dan lebih akurat adalah perkataan Abu Hurairah gitu. Maka yang diambil adalah si hadis yang ini gitu. Nah, fal awal nasikh litsani, maka si hadis yang ini itu sebagai nasikh atau sebagai penghapus bagi si hadis yang ini gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalaupun ini itu adalah benar adanya perkataan Nabi gitu, otomatis ini juga akan disampaikan oleh Abu Hurairah dong gitu. Toh Abu Hurairah yang lebih dulu masuk Islam dan lebih banyak kebersamaannya terhadap Nabi gitu. Nah, kalaupun terus abis itu nanti Abu Hurairah juga bisa bilang bahwa selain hadis yang ini ada hadis yang ini nih buat nasihin hadis ini gitu misalnya, kayak gitu kan. Nah itu pasti bakal dikatakan sama Abu Hurairah sendiri gitu. Nah sedangkan ini kan yang mengatakan adalah Tolak bin Ali gitu, sedangkan dia baru masuk Islam. Berarti bisa jadi dulu Rasulullah bilang hal ini, tapi pada saat itu dia masih nggak penting gitu loh buat dia, karena kan pada saat itu dia belum jadi sahabat kan dan belum masuk Islam gitu. Jadi kayak simpang siur gitu. Jadi kebenarannya dan kepastian keakuratannya itu masih agak dipertimbangkan gitu ketimbang Abu Hurairah yang sudah jelas gitu. Nah, yang keenam, at-taqaddum fi an-nuzul. Nah, ini duluan mana yang turun gitu. Fal mutaakhir nuzulan yansakhul mutaqaddim nuzulan. Nah, biasanya yang terakhir turun itu menghapuskan yang awalan turun gitu. Walaupun bisa jadi kasusnya kayak nomor 5 ini tadi ya gitu. Itu aja Kak. Oke, selesai sampai sini tentang nasakh dan mansukh.